satu tentang eksploitasi. Kalau di bahasa kita namanya adalah sadari ancaman-ancaman tentang keserakahan artistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili. Mas Ili, kemarin kita mau rekaman, tapi karena ada kan Mas Ili juga punya kesibukan, aku juga punya jadwal ngurusin anak-anak. Alhamdulillah ya, kemarin sempat istirahat sebentar, terus Mas Ili kedatangan tamu Mas Aar, Rumah Inspirasi sama Mbak Lala. Karena memang berteman lama kan, bareng sama mereka ngobrol-ngobrol sambil banyaklah hal yang bisa didiskusiin, terutama karena pendampingan, pernah juga ikut pendampingan Zaki dulu ya, obrolannya asik. Tapi kapan-kapan diajak ngobrol juga ya Mas Aar ya sama Mbak Lala, karena pengalaman beliau itu di homeschooling itu kan sangat panjang juga. Wah, mantap. Itu keren tuh kalau suruh sharing Sal. Iya, pengalaman Mas Aar sama Mbak Lala di anak-anaknya tuh, ya hari ini kan anaknya kuliah di UI kan, Nah, ya. jadi prestasi kan itu. Artinya anak homeschooling pun itu bisa kuliah di UI kan, Iya, yang kampus ternama di Indonesia. setuju, dan itu jadi berita baik yang bisa dikabarkan ke banyak orang tua yang anaknya punya keinginan ke sana. Masih Ya. ini lagi hujan juga ya, suasana Sahdu ya. sahdu banget ya hari ini. Suasana sahdu banget, hujan. Aku mau bahas ini Mas Ili. Kan kita bahas tentang entrepreneurship lah. Ya. Bahasan yang ini kita bahas entrepreneurship di komunitas. Entrepreneurship di komunitas itu aku lihat banyak sekali yang bisa di eksplorasi, deep understanding untuk pengetahuan kami atau teman-teman yang juga nonton channel ini, bahwa pendampingan di komunitas itu kan sudah menjadi sebuah pola yang menurutku pola ini kalau hanya obrolan di lingkup yang forum abis itu ya nggak bisa dinikmatin sama orang. Nah di sini kan akhirnya kita bisa bikin sesuatu yang pola di komunitas itu, padahal latar belakang orang yang datang ke komunitas itu beragam, beda-beda, macem-macem banget. Ada orang yang tidak bermasalah, ada orang yang bermasalah. Nah, ini Mas Ili sangat paham banget pengalaman di sana. Tapi kok bisa dengan latar belakang yang berbeda, terus outputnya tuh kok ketemu entrepreneurship-nya, mentalitasnya, loyalitasnya, bahkan kecerdasan komunalnya menurutku di beberapa orang yang Mas Ili dampingin dan berhasil jadi pengusaha hari ini tuh sebagian besar sama caranya. Nah, sharing Mas Ili tentang pola pendampingan di komunitas. Monggo Mas Ili. Perjalananku di bisnis itu kan dari tahun 95 Sal. 95. Ya, di tahun 95 akhir itu aku memulai bisnis dan bersyukur di awal usaha itu cepat sekali tumbuh gitu, naik. Itu kurang dari setahun itu bahkan aku bisa beli mobil waktu itu. Dan naik turun itu kira-kira 5 tahun kemudian setelah itu. Jadi sampai tahun 2000 itu awal. aku mengalami masa pasang dan surut. Oke. Gitu. Dan aku bersyukur ya mengalami posisi itu, karena ternyata di entrepreneurship itu yang selalu kita sadari, yang kita rame-rame belajar bersama, karena entrepreneurship itu kan ilmu personal sebenarnya. Kan nggak ada sekolahnya, Sal. Belajar entrepreneur itu kan nggak ada sekolahnya langsung itu. Kalau ada pun sekolahnya itu kan standarnya itu kan tidak bisa dipakai untuk setiap orang. Iya, customize banget ya. Ya, makanya kalau aku bilang entrepreneurship itu adalah ruang segala kemungkinan untuk setiap pribadi. Ya. Yang membuat kemudian seseorang bisa berhasil itu sama sekali bukan orang lain, tapi pasti diri sendiri. Diri sendiri yang harus memahami apa yang jadi keinginan diri sendiri, apa yang jadi dipunyai diri sendiri, dan apa yang ingin dicapai di masa depan nanti. Jadi ternyata kan ilmu entrepreneurship itu ilmu yang sangat sulit, karena itu muara dari beragam ilmu.
ngomongin ilmu komunikasi, negosiasi, ilmu politik, ilmu siasat, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu kalkulasi. Wah, itu kan kompleks banget asal. Lengkap. Nah, aku bersyukur karena dalam perjalanan di masa-masa awal bisnis itu mengalami pasang surut. Bersyukurnya aku punya kesadaran untuk membuka diri dan aku belajar tentang diriku sendiri sebenarnya, bukan tentang orang lain. Oke. Nah, di masa itulah sebenarnya setiap kali apapun yang menjadi pijakan-pijakan titik balik. Karena kan aku dalam masa naik turun itu ya titik baliknya bukan hanya sekali, beberapa kali titik balik itu. Itu aku catat semua. Aku tuh kebetulan kan sebelum jadi pebisnis itu kan jadi wartawan. Nah, sebagai seorang jurnalistik itu aku sangat beruntung karena aku punya disiplin catat. Iya. Disiplin catat. Iya, aku sangat punya disiplin catat. Kebetulan juga di masa tahun 2007 kalau tidak salah, itu ada di Suara Merdeka, aku itu sampai diminta Suara Merdeka mengasuh kolom wirausaha. Mas Ili ngasuh kolom? Iya, kolom khusus gitu. Dan itu kan jadi tempatku terus belajar. Disitulah keuntungannya aku sebagai seorang jurnalis, karena relatif jurnalis di pada masa itu ya rata-rata pasti periset sih. Karena kalau nggak ngeriset juga ya nggak punya bahan dia. Nggak punya bahan gitu. Nah, aku beruntung di situ. Nah, aku menemukan satu, ternyata hampir sama. Ketika seseorang pebisnis itu ketika ingin berhasil, ternyata nomor satu adalah paham terhadap diri sendiri. Misalkan soal struktur berpikir diri kita sendiri. Misalkan struktur berpikir itu bisa soal-soal literasi keuangan, cara ngatur timeline, cara mengelola soal-soal ilmu ruang, cerdasan ruang, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, sekarang justru dengan pengalaman berbisnis sebelum dengan kita seperti apa, dengan kita seperti apa, ini justru kamu bisa memberi sharing juga, rasanya seperti apa. Nanti kita lanjutin ke kenapa bisa bareng-bareng bisa relatif lebih berhasil ketimbang tidak bareng-bareng. Nanti itu jadi bahan obrolan kita. Siap. Asik nih Mas Ili ngasih bahan. Terus aku juga sadar bahwa tentang bagaimana mengelola personal dulu ya tadi di awal personal. Bener banget. Kenapa akhirnya entrepreneurship itu akhirnya belajar kenal diri sendiri. Setuju. Karena ketika aku sama Mela lah, kami relatif kan berdua terus. Mungkin kayak Mas Ili sama Mbak Rin, di awal itu memang banyak melakukan usaha tuh pasangan bareng. Aku melihatnya ketika mau bisnis, orang menganggap bisnis itu ya pekerjaannya tok. Tapi begitu aku tahu bisnis itu bukan pekerjaan, itu hidup. Di satu sisi kelihatannya ketika bisnisnya hancur, ya udah masalah finansialnya aja yang hancur gitu. Padahal sebetulnya ketika bisnisnya hancur, bisa jadi itu berurusan sama hidupnya dia. Bisa jadi cuma part of bagiannya, tapi pasti ketika bisnis hancur, pasti dia nggak ngelola dirinya dengan baik. Di teknisnya tadi Mas Ili bahas tentang finansial, tentang kecerdasan ruang, dan yang lain-lain. Itu memang komponen-komponen menurutku yang kalau bisnisnya mau bener, ya dilengkapi checklistnya, baik itu timelinenya atau akhirnya bergabung sama atau mendekat sama komunitas. Balik lagi tentang ke diri sendiri, aku ngerasa aku tuh dulu karena kebetulan aku dari 2007 udah keluar kerja, Mas Ili, aku dari 2007 udah berhenti kerja. Sama bosku yang terakhir tuh aku bilang, aku mau usaha aja Pak gitu. Terus ngapain Sal gitu? Jadi internet lah. Bosku taunya internet ya, mau punya warnet gitu. Karena dulu kan internet sebatas itu, namanya usaha. Nggak tahu lah Pak, pokoknya dijelasin juga belum tentu paham. Pokoknya mau masuk ke dunia digital. Dari tahun itu sampai ya beberapa tahun terakhir kan sama kayak Mas Ili, naik turun. Tapi akhirnya tentang bagaimana aku kenal diriku, di mana ketika aku tahu bahwa ilmuku adalah ilmu digital,
ilmu internet yang seolah-olah memang ilmu masa depan. Tapi kalau orangnya cuma mikirin masa depan, gak mikir hari ini, atau gak mikir literasi masa lalunya, berarti dia gak kenal sama dirinya dia sendiri. Itu yang jadi kesimpulanku. Dimana kecerdasan ruang, kita ketemu sama guru kayak apa, menganggap guru omongannya seperti apa, menganggap partner, teman, dan bagaimana berakad secara finansial ataupun secara edukasionalnya. Aku belajar banget tentang berakad itu jadi penting. Kenapa agama akhirnya perlu apa-apa tuh mesti ada akadnya. Ketika ada seorang guru yang aku anggap, dia nganggap dirinya guru ke aku nganggap dia partner aku misalkan gitu. Kan akadnya nggak jelas nih. Cuma sekedar partner aja. Jadi omongannya kan tidak 100% menjadi sebuah masukan atau saran. Ya cuma omongan biasa aja. Nah menurutku itu tempat belajarku sih, dimana aku lebih respect sama orang yang aku anggap guru, tapi aku mesti berakad sama dia. Karena di sini kan aku mulai belajarnya kan aku berakad sama Silly. Dan aku berakad sama beberapa mentor bahwa omongannya mentor itu walaupun menurutku belum tentu sama sudut pandangku, tapi aku mesti respect sama omongan mentor. Karena ini mesti jadi pertimbanganku untuk ngambil keputusan selanjutnya. Nah kemarin kita bahas sama Mas Akbar bahwa kadang-kadang ngomongannya mentor kan bikin sakit hati. Ya enak tinggal ngomong gitu. Tapi ketika siap jadi murid kan akhirnya iya juga ya. Dan itu ketahuannya setelah beberapa waktu ngelewatin. Akhirnya proses perjalananku akhirnya jadi karir anak hari ini dan beberapa usaha yang karena anak juga ikutan ngedampingin, menurutku ya bener, orangnya dulu dibenerin, tapi proses orangnya dibenerin, medianya apa gitu. Nah media entrepreneurship ini menurutku media yang apa ya belajar hidup. Kalau orang cuma taunya filsafat ya enggak, coba masuk ke entrepreneurship menurutku, karena itu jadi lebih lengkap. Nah itu menurutku masih jadi jawaban pertanyaan Mas Ili tadi. Iya, maka kan susahnya itu kan semua ilmu itu harus dilakoni gitu, harus dilakukan. Setiap manusia sama juga sebaiknya kayak kita ini, kayak aku juga harus banyak belajar filsafat, harus, karena kita belajar tentang filsafat diri sendiri dan apa yang mau dilakukan, mana asalnya dan mau kemana arahnya kan itu. Itu kan juga kadang susah sekali ya kan memahami diri sendiri. Karena kan kata agama itu yang namanya kolab itu kan artinya klep, yang bisa dibolak-balikkan oleh Allah. Nah, yang membedakan rata-rata entrepreneur itu ketika sudah memahami dirinya, prospek baiknya adalah dia bisa melihat potensi kalkulasi di depan, atau potensi penghasilan ke depan. Tapi aku bisa tambahkan satu hal. Berbahayanya lagi ketika seseorang pebisnis ketika paham potensi di depan dengan hitungan-hitungan dia, itu yang akan muncul satu hal namanya eksploitasi. Nah, yang membedakan kita, teman-teman komunitas kita yang belajar bisnis bersama-sama dengan bisnis yang sendirian. Nah, ini bedanya adalah kita ini sangat sulit akan mengeksploitasi. Kenapa? Karena bahkan satu usaha pun yang memiliki bisa sampai 12 orang di tempat kita. Ya, contohnya seperti PT Karir Anakmu itu yang punya berapa orang? 7 orang kan? 7 orang kan? Itu contoh real itu. Bagaimana kamu mengeksploitasi? Susah, karena sahammu juga nggak banyak juga. Di komunitas kita itu belajar bisnis itu tentang eksplorasi dan elaborasi sampai mencari keberkahannya itu. Maka kan selalu yang kita bilang di dalam bisnis kita itu pada ujungnya harus berdampak kepada aspek-aspek rohaniah bagi kita itu. Ke kitanya sendiri ya misalnya? Nah iya kan, sekarang gini, pertanyaannya kita uji lagi. Dirimu merasakan secara rohani dulu ketika kamu bisnis di Jakarta dengan sekarang bisnis di kampung di sini, sama-sama dunia digital itu, apa yang kamu perbedaan secara rohaniahnya? Ya, secara rohaniah kan berarti rasa kebahagiaan, rasa ketenangan gitu ya. Ya, karena ada sistem yang aku bangun gitu ya, yang dibangun bareng-bareng sama mentor, terus
Kalau dulu kan karena semua kontrolnya ada di personal, jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai kan kita jadi mikir ini gimana caranya gitu. Tapi itu based on dari kita cari solusinya. Tapi ketika di sini, ketika ada sesuatu, bisa bertanya sama pendamping, ya bisa bertanya sama teman-teman yang pernah ngalamin. Jadi ilmunya jadi banyak dan itu menenangkan. Jadi kayak hampir lah kalau emang aku nanti dianggap terlalu overconfident, hampir tidak ada problem yang tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa dibicarakan dan tidak bisa dicari solusinya. Hampir tidak ada, karena ketika ada problem sini, ada pengalaman dari sini, atau mentor punya saran ini. Akhirnya ngomong secara ketenangan, secara kenyamanan, tinggal di desa, Mas Ili anggap ini desa, justru malah membuat lebih tenang dan meredam banyak keinginan, bukan kebutuhan lagi kan? Karena yang kita fokuskan adalah bagian dari kebutuhannya. Ya. Nah, itu kan menurutku cara belajar atau cara hidupnya orang yang dianggap spiritual. Dia fokusnya sama kebutuhannya, bukan ngejar keinginan. Karena di tempatku yang dulu ya isinya cari uang, tapi buat bayar cicilan, cari uang buat bayar tagihan. Sementara begitu dicek, saya ini ngambil ini dulu buat apa ya? Impulsif aja, tiba-tiba ada diskon besar, ada dianggap ini kalau nggak diambil sekarang nanti kita ruginya ini. Padahal begitu diambil nggak butuh-butuh amat gitu. Atau barang itu dibeli karena ngelihat orang lain beli, pride-nya dia naik, kita jadi seolah-olah pengen beli gitu. Punya mobil beberapa, punya mobil lebih dari satu. Sementara mobil yang kepake cuma satu, mobil yang satu cuma nongkrong di rumah. Menurutku itu tidak tenang waktu di sana, dan aku lebih tenang ketika apa yang aku kerjakan itu based on kebutuhan, bukan cuma sekedar keinginan yang nggak ada ujungnya. Akhirnya kalau keinginan kan masih ya, makanya kan akhirnya kita merasa lebih tenang karena semua usaha yang kita lakukan ketika jalannya mencari rezeki kan kita dedikasikan ke aspek-aspek rohaniah yang kita sama-sama sepakat lakukan kan. Sama sih Sal, waktu aku sebelum tahun 2000 ketika semua usaha itu 100% milikku itu, ya hasilnya gede. Rasanya itu dengan sekarang itu berbeda sekali. Dan kayak dirimu kan ya kamu mau gaji aku ratusan ribu kan juga nggak apa-apa gitu. Tapi terus kemudian keberkahan itu yang sebenarnya yang terus kita rasakan. Gitu ya Sal? Kan dirimu kan juga dapat pendapatan dari anak-anak yang mulai berbisnis, mulai namanya usaha baru, ya bikin unit usaha baru, dan ya nggak seberapa ya mungkin, tapi bukan seberapanya, tetapi akhirnya rasa bersama-samanya itu yang membedakan. Maka tahun 2000 ketika aku sudah memulai memberi kesempatan karyawan, memberikan kesempatan ada teman magang yang datang, itu aku berikan kesempatan punya usaha, itu rasanya berbeda. Karena yang paling diuntungkan di kitanya sendiri adalah waktu, Sal. Waktu. Ya kayak sekarang kita ini kan benar-benar punya waktu. Benar-benar bisa merasakan hadiah dari proses entrepreneurship dengan cara yang bersama-sama ini. Yang kita, ini akhirnya kan jadi konsep hidup ya kita. Kayak gini kan jadi konsep. Setuju. Kamu bisa bayangkan kalau ini di ke depan ini gerakan-gerakan di Indonesia ini seperti ini, dari komunitas itu founder terutama atau perintis awal itu akuisisi secara eksploitatif ya. Makanya eksploitasi. Tapi begitu kita ini sudah mulai eksplorasi, mulai elaborasi, itu kan yang mendatangi kita itu jadi sumber berkah. Akhirnya setiap kali apapun kesulitan di dalam teman-teman kita itu kan orang lain juga bisa ikut merasakan dan ikut membantu. Jadi kelihatan ini Mas Ili, kelihatan polanya di mana komunitas itu ketika mendampingi seseorang yang baru gabung di komunitas atau siapapun lah yang mau gabung ke komunitas, termasuk anak-anak magang kan. Anak-anak magang kan akhirnya kita meminta studio untuk bisa mensupport hal yang jadi kebutuhan
minimalnya mereka. Nah, KHL-nya nih, kehidupan hidup layaknya dia. Betul. Dari makan, tempat kosnya harus dibayarin. Betul. Walaupun itu menjadi sesuatu yang tidak kita janjikan di depan supaya tidak juga membuat harapan orang lain. Ya. Nah, menurutku ini pola-pola yang ternyata komunitas itu memang goalnya itu bukan sekedar earning secara finansial, tapi kerja keras untuk bisa menghasilkan lebih banyak orang baru, lebih banyak anak baru yang datang. Terus karena kemarin Mas Akbar sempat bilang ketika silaturahmi kan perlu ada personnya Mas Ili, perlu ada manusianya, perlu ada orangnya. Kita nambah orang, terus dengan pola yang sama, pola komunitas, spiritnya komunitas, kerja kerasnya juga bareng, tujuannya sama untuk bikin dia lebih baik, standar hidupnya, dan dapat rezeki bagus di jalan itu. Ya itu kan hadiahnya semua dapat, terutama orang yang ngerjain secara langsung ya, karena pasti komunitas tuh ngasih pendapatan terbesar mesti yang ngerjain. Itu kan fair, sangat adil. Keadilan yang dibangun di komunitas itu menurutku ya keadilan untuk semua orang yang ada di dalamnya. Ya, tadi yang pertama kali kamu bilang itu pola. Akhirnya kita mendapatkan pola bergerak di dalam komunitas kita itu. Ya. Akhirnya kan gitu. Akhirnya. Pola itu kalau di bahasa lain katanya bisa template. Boleh ya template? Bisa. Makanya di tempat kita ini rasanya seperti template. Seperti enak sekali membuat orang lain menjadi yakin dirinya, menemukan dirinya. Ya. Dia belajar tentang dirinya sendiri karena memang memori kolektifnya itu yang kemarin di tayangan sebelumnya itu, memori kolektifnya itu kita kabarkan terus. Jadi setiap pebisnis yang mulai belajar di tempat kita, itu selalu kita ingatkan, hati-hati ya. Yang membedakan kamu akan berhasil atau tidak, atau akan langgeng atau tidak adalah satu tentang eksploitasi. Maka hindarkan selalu soal-soal eksploitasi. Kalau di bahasa kita namanya adalah sadari ancaman-ancaman tentang keserakahan artistik. Nah, kalau di kita namanya kan, di bahasa kita namanya hati-hati keserakahan artistik. Keserakahan artistik itu misalkan jika ia ilustrator, dia ingin gambar sebagus-bagusnya sampai seluruh alam raya digambar dan dia yang menjadi nomor 1. Padahal nggak gitu, bisnis itu tempatnya adalah faktor kali. Kalau dia cuman gambar bagus, selamanya dia sampai tua dia gambar terus, ya nggak mikirkan pengembangan manajerialnya, pengembangan transfer ilmunya, ya yang kita sebut sebagai serakah itu kan pada akhirnya. Makanya yang bersangkutan akhirnya hanya, kalau memang dia hanya serakah terus itu ya akhirnya dia hanya di tempat yang disebut sebagai faktor tambah toh Sal. Kalau di bisnis kan gitu, faktor tambah itu ya untuk dia aja. Tapi begitu seseorang itu punya kesadaran untuk meningkatkan faktor kalinya dalam gerakannya adalah untuk selalu bisa berbagi, satu bisa ilmu pengetahuannya, skillnya, bisa berbagi tentang urusan-urusan manajemen, bisa berbagi. Kalau kita sebut pimpinan itu, kalau di tempat kita leader itu selalu kita bilang tugas pokok bagi habis. Betul. Di tempat kan jadi kerdu. Betul. Dirimu nggak boleh mengerjakan sesuatu sebagai seorang leader. Kalau kamu masih mengerjakan sesuatu di tempat kita di jaringan rumah usaha, berarti kamu dianggap sebagai masih bodoh sebagai seorang entrepreneur. Kan gitu Sal? Benar. Belum bisa membagi tugas yang seharusnya seorang leader itu bisa memastikan bahwa sistem ini berjalan ketika semua tugas dibagi habis. Tugas teknis itu yang masih lihat. Nah, ini polanya udah mulai bisa dibangun, dan menurutku akan banyak pola-pola lain Mas Ili. Tapi kita lanjut ke sesi selanjutnya ya untuk pola-pola yang di komunitas ini, karena menurutku obrolan kita ini bakal dieksplor lebih banyak. Terutama tadi sempat di depan Mas Ili bilang seorang entrepreneurship itu pasti akan kelihatan pola-pola, atau ya polanya pasti akan kelihatan, baik personalnya dia, baik tempat tinggalnya, baik bagaimana cara dia hidup. Tapi di sesi selanjutnya Mas. Sebentar Sal, aku tutup gini Sal. Jadi apa yang kita bicarakan ini mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Setuju. Karena kan namanya entrepreneur itu kan
Ada yang kepinginnya dimiliki 100% milik sendiri kan ya nggak apa-apa. Boleh. Tapi harus siap dengan segala kerumitannya yang harus dimakan sendiri 100%. Ya. Lah berbedanya dengan kita itu kan memang semua persoalan, kerumitan, keberkahannya memang dibagi bersama-sama. Nah itu tinggal pilihan bagi pelakunya ya Sal. Oh iya benar-benar. Iya, beda. Entrepreneurnya juga ada sistem yang personal, ada yang komunal kan juga akan berbeda. Oke, siap. Makasih banyak Mas Ili. Sesi ini saya tutup dulu. Kita ketemu sesi yang lain. Teman-teman terima kasih banyak masih bareng sama kami. Kita ketemu lagi di channel Saling Berguru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.